Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa umat sedharma senusantara, pada musim pandemi ini kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus menjalankan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan mobilitas yang tidak diperlukan. Umat sedharma senusantara, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dharma dengan tema pentingnya ajaran Trihitakarana sebagai dasar keharmonisan dalam kehidupan bersama. Umat sedharma, Empu Tantular dalam karyanya Kitab Sutasoma menyatakan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangerwa, yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Sebuah contoh, di pagi hari Pak Made pergi ke kantor mengenakan seragam guru. Disebutlah ia, Pak Guru. Sepulang dari kantor, ia mengganti pakaiannya lalu pergi ke pasar untuk berjualan. Maka disebutlah ia pedagang. Ketika sore hari, ia kembali ke rumah untuk berkumpul bersama anak dan istrinya. Disebutlah ia ayah dan suami. Yang disebut Pak Guru, pedagang, ayah dan suami beliau adalah satu, yaitu Pak Made. Contoh lain dalam lingkup yang lebih luas, kita menjumpai tata cara mengamalkan ajaran agama Hindu di Bali yang didukung dengan tata cara adat istiadat budaya Bali di Pulau Jawa, tentunya didukung dan diterapkan sesuai dengan adat istiadat Jawa. Demikian pula halnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya. Antara satu orang dengan orang lain, antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Walaupun kita sama-sama Hindu, tetapi cara mengamalkannya berbeda. Kita simak petikan sloka yang tertulis dalam Bhagavad Gita, sloka 4 Adi ayat 11 sebagai berikut. Ye yatamam papadiante, tam spatayuwa banjami aham, mama wartma nurwantante, manusyah parta sarwasyah. Yang artinya, jalan manapun yang ditempuh manusia kepadaku, semuanya kuterima. Dari mana-mana, mereka semua menuju jalanku, wahai putra Parta. Lantas, mengapa justru perbedaan tersebut senantiasa menimbulkan perpecahan? Filosof Cina, yaitu Konfusius, menyatakan, dengan melihat aku tahu, dengan mendengar aku mengerti, dengan menjalani aku paham. Dalam realita, ada yang mengagung-agungkan ajarannya sebagai yang paling mulia sehingga menjelek-jelekkan kepercayaan atau agama lain. Ada yang menganggap lingkungan daerahnya lah yang paling bagus sehingga daerah lain merasa tidak perlu dilestarikan. Ada yang menyatakan orang-orang di kaumnya lah yang paling hebat, paling berkuasa sehingga orang lain menjadi tidak dihormati, saling menjatuhkan, saling cemburu dan bermusuhan. Hal inilah pemicu timbulnya perpecahan. Tidak ada rasa syukur hingga menjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kerusuhan sama seperti yang melanda kota Jakarta beberapa tahun lalu. Umat sedharma, manusia selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan harmonis yang dalam ajaran Hindu disebut dengan Trihitakarana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihitakarana, yaitu 3 hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu, khususnya dan umat manusia pada umumnya. Apa saja isi dari ajaran tersebut? Yang pertama yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, keharmonisan hubungan manusia dengan manusia lainnya, keharmonisan hubungan manusia dengan alam semesta. Umat sedharma dimanapun berada. Pertama, keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan adalah dengan cara menjalankan semua ajarannya sesuai dengan kaidah kitab suci Weda. Salah satu yang kita lakukan dengan cara bersembahyangan. Kemudian, pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri kita karena tanda syukur kita hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Di samping itu pula, mencintai
dan menyayangi semua makhluk ciptaan Beliau merupakan mengharmoniskan hubungan kita dengan Tuhan. Pada intinya, hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, pekerjaannya, ataupun bentuk fisiknya. Yang kedua adalah menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam bersosial kemasyarakatan, sekarang ini di terutama kota besar seperti Jakarta, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, banyak orang tidak mengetahui nama tetangga di sebelahnya. Semuanya sibuk dengan urusan dan kepentingan masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangat jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena itu menandakan bahwa keadaan masyarakat tersebut tidaklah harmonis. Mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatuam Asih, di mana secara harfiah, Tatuam Asih mengandung arti, aku adalah dia adalah engkau. Artinya kelihatan sangat sederhana. Namun, bila dikaji, ajaran itu menikmati makna yang sangat dalam. Muncullah pertanyaan di benak kita, mengapa saya dan Anda dikatakan sama, padahal fisik kita berbeda? Umat sedharma, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik kita. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa itu sendiri. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman dan Atman adalah satu. Dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayanginya sehingga tercipta kehidupan yang harmoni, aman, damai, dan sejahtera. Hal ketiga adalah menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya Dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan Dia berikan. Namun sebaliknya, kita sebagai umat manusia dengan ego dalam benak kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana cara meliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungan kita dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat sedharma, dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga keselarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, namun secara horizontal antara manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura nuansa magis spiritual. Ditambah lagi dengan semakin digerakkannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmoni dan mandara. Umat sedharma, sebagai kesimpulan dari pesan Dharma ini, bahwa pentingnya ajaran Trihita Karana dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara sama, bukan untuk memecah, melainkan untuk penyatuan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pondasinya dalam menjalani kehidupan yang paras-paros, sarpanaya, salulung sabayantaka. Umat sedharma tentu mengharapkan suatu kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan lahir batin. Karena itu, marilah kita bersama-sama berbuat kebaikan, niscaya akan tercipta keharmonisan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mari kita amalkan ajaran Trihitakarana agar tercipta tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Ya Caiti Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Tan Hanewewang Swasti Hayunulus, tidak ada manusia yang sempurna. Om Santi, Santi, Santi Om.